Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Ibu Nurhayati dan yang kedua saya Lutfi Khairiyah Ifaqoh. Di sini kami berdua akan mempraktekkan praktek kucing dengan alur Tirta. Di kasus pertama, kami memilih proses kucing antara guru dan murid, di mana di sini ada seorang murid bernama Sanun yang kurang percaya diri saat ditunjuk untuk mengikuti lomba siswa berprestasi di tingkat kecamatan. Di sini nanti saya akan bertugas sebagai coach dan Bu Nur akan bertugas sebagai coach. Assalamualaikum, selamat pagi Sanun. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Maaf Sanun, Ibu mengganggu waktu kamu. Begini Sanun, Ibu dengar Sanun ditunjuk untuk mengikuti lomba siswa berprestasi di tingkat kecamatan. Ibu lihat Sanun kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya Sanun? Iya Bu, saya memang ditunjuk mengikuti lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan, tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh begitu, jadi Sanun masih belum percaya diri. Coba Sanun jelaskan mengapa Sanun kurang percaya diri untuk mengikuti lomba siswa berprestasi tersebut. Iya Bu, saya merasa kurang pantas mengikuti lomba tersebut karena tahun lalu saya mengikuti lomba berprestasi tetapi gagal. Jadi saya malu Bu kalau sampai gagal untuk kedua kalinya. Baik, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Sanun saat ditunjuk untuk mewakili sekolah kita dalam lomba tersebut. Tentunya kami menunjuk Sanun karena kami menganggap Sanun itu mampu dan mempunyai potensi untuk mengikuti lomba tersebut. Kemampuan apa saja yang sekiranya sudah Sanun miliki agar bisa percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut? Ya Bu, saya paling suka menghafal. Saya juga suka berlatih memecahkan soal-soal, terutama saya suka dengan pelajaran matematika Bu. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berlatih memecahkan soal itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengikuti perlombaan tersebut. Kira-kira apa rencana Sanun agar Sanun lebih percaya diri lagi untuk mengikuti lomba tersebut? Baik Bu, rencana saya yang pertama, saya akan menemui Ibu Lutfi sebagai wali kelas saya untuk membantu saya berlatih soal-soal siswa berprestasi tahun lalu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih menghafal materi untuk pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Bagus sekali Sanun, ternyata rencana kamu itu sungguh sangat luar biasa. Dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba siswa berprestasi tersebut, Sanun? Insya Allah Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba berprestasi tersebut. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Sanun. Semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar dan nantinya Sanun betul-betul siap mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba tersebut? Ada Bu, komitmen saya untuk persiapan lomba nanti, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Bu Lutfi, dan saya juga akan berlatih dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan ikhtiar saya untuk menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen yang Sanun buat. Mudah-mudahan Sanun sukses dan bisa menjadi juara ya. Terima kasih Bu atas doa dan dukungannya. Sama-sama, Sanun. Untuk kasus yang kedua, silahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu Lutfi. Untuk kasus yang kedua, proses coaching antara guru dan rekan sejawat.
Di sini seorang teman sejawat ya, sedang bercerita tentang muridnya yang belum bisa membaca. Guru tersebut mengungkapkan kekhawatirannya jika murid tersebut belum bisa membaca. Dia menyebutkan bahwa murid tersebut hanya di rumah dengan neneknya. Orang tua murid tersebut merantau sehingga tidak ada yang mendampingi murid tersebut belajar di rumah. Di sini saya bertugas sebagai coach dan Ibu Lutfi bertugas sebagai coach. Bisa kita mulai, Bu? Bisa, Bu. Baik. Assalamualaikum, Bu Lutfi. Waalaikumsalam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lutfi? Alhamdulillah kabarnya sehat. Tapi begini Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apakah Bu Nur memiliki waktu longgar? Ya, Bu, tentu. Kebetulan saya ada waktu longgar. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Bu Lutfi? Baik Bu, sebenarnya saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Masalah apa ya? Coba Ibu Lutfi ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, sebenarnya saya tuh bingung mau mulai dari mana. Oh, kalau gitu coba Ibu ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan sekarang ini. Ya Bu, saya tuh merasa bingung karena murid saya ada yang belum bisa membaca. Ya, lalu bagaimana Bu? Ceritakan lebih lanjut dong. Iya Bu, karena ada murid saya yang belum bisa membaca, saya menjadi khawatir kalau murid saya yang belum bisa membaca ini nanti ketinggalan pelajaran Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi terkait murid saya ini Bu. Ya Bu, semoga perbincangan kita ini nanti dapat menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu. Baik, kira-kira kenapa anak tersebut belum bisa membaca? Coba Ibu Lutfi ceritakan. Iya Bu, jadi begini ceritanya. Kebetulan murid saya ini di rumah hanya dengan neneknya Bu. Orang tua dari murid saya ini merantau. Sehingga dalam belajarnya anak ini tidak ada yang mendampingi. Oh, begitu ya Bu ya. Di rumah hanya dengan neneknya sehingga eh, tidak ada yang mempelajari di rumah gitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya, kira-kira menurut Ibu dari rentang 1 sampai 10 itu murid Ibu itu kira-kira berada di level berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Ya Bu, saya rasa masih berada di level 4 Bu, karena bagaimana ya, murid saya ini belum hafal huruf Bu, masih ada beberapa huruf yang dia belum hafal. Oh, begitu. Jadi dari rentang 1-10 itu harapan Ibu ke depannya terhadap murid tersebut itu kira-kira nantinya akan berada di level berapa, Bu? Ya tentunya saya berharap murid tersebut paling tidak ada di level 8 Bu, atau bahkan bisa maksimal ke level 10 begitu Bu. Oke, kira-kira untuk mencapai level tersebut, rencana Ibu apa untuk mengatasi permasalahan Ibu yang belum bisa membaca tadi? Ya, rencana saya sebenarnya begini. Yang pertama, saya itu akan mencoba mengajari murid tersebut di sela-sela jam istirahat, Bu, atau memberikan jam tambahan sepulang sekolah. Oh, itu sangat bagus, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, tentunya saya akan meminta izin terlebih dahulu ke orang tua murid untuk memberikan jam tambahan sepulang sekolah. Kemudian, jika saya tidak ada waktu longgar di jam istirahat,
Maka saya akan meminta murid lain yang sudah bisa membaca untuk membantu mengajari murid tersebut. Bagus sekali, Ibu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya agar murid tersebut bisa membaca. Ya Bu, terima Saya rasa kasih. itu sangat bagus, Bu. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ya Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya Sama-sama, lakukan Bu. ya agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama, Bu Lutfi. Semangat untuk bisa mengajari murid bisa membaca, nggih. Baik, semangat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Sama-sama, Bu. kami akan membacakan refleksi diri dari praktek coaching yang telah kami praktekkan tadi. Untuk yang kasus yang pertama, refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya konsentrasi penuh, fokus pada kunci yang akan dikembangkan, dan saling bersikap terbuka dan juga ingin tahu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian menghilangkan hal-hal yang sekiranya mengganggu proses coaching. Kemudian pada saat kegiatan coaching, menyimak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tentunya saya akan memperdalam lagi teknik-teknik atau contoh-contoh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya adalah umpan balik dari coach. Apa yang coach rasakan pada saat di coaching? Di sini Bu Nur menuliskan bahwa Bu Nur merasa senang, bisa bercerita dengan rileks, dan juga mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian saran atau masukan untuk coach, Bu Nur memberi masukan bahwa coach sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya, silahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Berikutnya saya akan menyampaikan refleksi diri praktek coaching antara guru dengan rekan sejawat pada kasus 2. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah baik dan berjalan dengan baik adalah terjadinya interaksi antara coach dan coachee dan fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Yang kedua ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present, yaitu dengan cara menghilangkan hal-hal yang sekiranya mengganggu proses coaching. Menyimak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coachee, fokus pada coachee. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan belajar agar lebih baik lagi dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya untuk umpan balik dari coachee, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya. Di sini Ibu Lutfi menuliskan merasa senang dan lega bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi dan bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut.
Kemudian untuk saran atau masukan untuk coach ya, ini coach sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Demikian refleksi diri, praktek coaching dari kami. Selanjutnya ke Bu Lutfi, silahkan. Baik, itu tadi adalah praktek coaching dengan alutsista dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.